sahabat-sahabat semesta, apa kabar? Kembali dengan Ananda di Fun Reading yang semoga bisa membuat kamu semangat tentang cinta di 2020 dan 2021 sekalian ya. Untuk teman-teman yang mau pesan coaching dan reading, ada aku dan Coach Belinda yang ready buat bantu kamu dalam berbagai sisi kehidupan. Silakan kontak Mas Kiki di bawah. Di tanda segitiga di bawah video ini ada keterangan kontaknya Mas Kiki. Oke, kita ketemu di sesi Juni. Lalu untuk readingnya sekarang, yang happy-happy, yang fun-fun dulu ya guys ya. Karena yang healing sudah banyak kan. Kita masuk ke energi cintamu di 2020 dan 2021. Ada 4 pilihan di sini guys. 4 pilihan untuk bisa narik energi yang paling sesuai dengan kamu. Kamu harus pakai intuisi kamu. Jadi tidak melihat hanya dengan mata, tapi juga hati kamu ketarik ke situ. Kalau ada pilihan lebih dari satu, boleh banget. Karena namanya ini reading di umum ya, bacaan di umum. Jadi tidak bisa semuanya untuk kalian spesifik, itu harus dilakukan secara personal. Oke, untuk pilihannya ada 4. Nomor 1 King of Cups. Nomor 2 King of Pentacles. Nomor 3 King of Swords. Nomor 4 King of Wands. Gunakan dengan hati kamu, intuisi dan insting kamu. Kita mulai dari pile nomor 1, 2, 3, 4. Kita ketemu nanti. See you. Pile King of Cups. Apa yang akan terjadi di energi cintamu 2020 dan 2021? Aku akan live shuffle buat teman-teman. 2020, 2021 ya. Teman-teman, belum 1000 like tuh yang sama Mas Bebek. Bedanya cewek sama cowok kalau jatuh cinta. Kalau sudah like-nya 1000, aku keluarin yang versi zodiaknya ya. Pengalaman kami dengan para mantan kami dengan zodiak tersebut. 2020. Grup 1 untuk King of Cups. Wah. Queen of Cups. Oh my god, guys, this is a good sign. Oke. And then 2021. Apa yang akan terjadi dengan teman-teman aku? Energi cintanya 2021. Wow. Five of Pentacles, 2 of Swords, 6 of Swords, Knight of Swords, the Sun, oh, the Chariot. Menarik banget. Aku merasakan di energi 2020 yang terjadi banyak dari teman-teman, terutama yang single, ini sedang menarik dan melakukan law of attraction. Aku akan buatin kamu nanti meditasi hope of love ya. Untuk yang pasangan itu bisa membuat kalian semakin harmonis. Untuk yang single itu bisa buat narik cinta sejati. Itu hadiah aku untuk 100.000 subscriber. Secara yang meditasi rezeki sudah ada ya, dan yang lain-lain udah ada kecuali itu. Nah, saya lihat untuk yang berpasangan 2020 sangat happy. Untuk yang single, kamu akan mulai narik dia. Meskipun aku ngelihat banyak banget di sini yang cukup lama banget ya, lambat banget. Knight of Pentacles itu adalah kesatria paling lambat. Artinya gerakan perubahan kehidupan atau perputaran cintanya, kehidupan cintanya tidak secepat dan mungkin seperti orang lain ya. Tapi 2020 akan menjadi tahun yang baik buat kamu untuk mulai ngegerakin roda kamu. Ada 8 of Wands, artinya percepatan dari sebuah kejadian tindakan itu ada yang cepat datangnya. Mungkin semangat kamu sedang bergelora ya, sedang membara, dan di situ saya temukan intuisi kamu mulai sadar, mulai ketemu lagi semangatnya, gairahnya untuk punya pasangan yang tentunya lebih sesuai dengan vibrasi kamu.
Harapan kamu sangat sederhana, yaitu untuk bertemu dengan pasangan kamu, seperti King dan Queen of Cups. Tidak perlu yang gimana-gimana, yang penting terbaik buat kamu. Sebenarnya itu harapan kamu, dan saya menemukan di 2020 kamu akan menemukan semangat membara lagi untuk itu. Dan dengan semangat itu, kamu mulai menggerakkan energi kehidupan kamu dan membawa kamu pada sebuah, apa ini ya, rahasia juga bisa, sebuah pengetahuan baru, sebuah pendekatan baru tentang cinta juga bisa. Karena untuk bisa mempertahankan yang namanya cinta sejati, kita nggak boleh sembarangan, kita harus punya sebuah ilmu khusus untuk memahami wanita atau pria ya. Makanya saya mulai keluarkan video-video tentang cinta sebagai coaching personal dan juga untuk umum, supaya tahu itu loh secara umum bedanya laki-laki sama perempuan. Dengan pengetahuan itu saya harapkan kamu bisa memperlakukan pasangan kamu dengan baik nanti. Ya, ada di sini sisi di mana pergerakan ini bisa terjadi dan memutar roda cinta kamu. Lalu di 2021 saya melihatnya tantangan ya, ada tantangan. Untuk yang berpasangan, kalian akan ada ujian dan tes-tes kekuatan cinta, dan ada rasa takut kehilangan antara satu sama lain. Kadang itu bisa membuat kalian emosional, kadang bisa membuat kalian mungkin takut banget, bahkan sangat posesif. Tapi itu adalah salah satu cara semesta untuk membuat kamu lebih stabil lagi lewat kebangkitan spiritual. Dengan memahami bahwa cinta juga termasuk pelajaran paling penting dalam kebangkitan spiritual kan, itu bisa buat kamu lebih stabil secara emosi dan bisa positif tentang pasangan kamu. Ada rasa percaya atau trust yang bisa buat kamu jadi tidak lagi obsesi sama pasangan kamu. Posesif juga ya. Ada beberapa orang di sini saya melihat sangat posesif. Tapi setelah kamu bisa melalui dan mengatasi rintangan di emosimu sendiri, di ketakutanmu sendiri, dan di kepercayaanmu lagi terhadap pasangan, saya lihat kalian bakal sangat harmonis. Bahagia banget, ada di Sun, ada di Chariot. Meskipun saya juga nggak bisa bohong bahwa ada tantangan untuk bisa memperkuat hubungan kalian ke depan. Untuk yang single, kekuatan kamu agak diuji di 2021. Nah, bisa ada beberapa pilihan yang datang dan kamu pusing 7 keliling. Ada beberapa orang yang melihat bahwa, wah, gue pikir gue udah nemu nih orangnya, tapi begitu dijalanin hilang, lepas lagi, bete kamunya, kecewa lagi, sedih lagi. Tapi yang terjadi di sini, saya lihat kamu akan menjalani proses patah hati kamu untuk kemudian mudah-mudahan ya guys ya, saya merasakan ada kedatangan orang yang jauh lebih baik buat kamu. The Sun, harapan kamu terwujud. The Chariot, pergerakan. Dia sepertinya, pasanganmu akan datang. Di 2021 akan banyak yang bisa bertemu orang potensial. Bahkan di 2020 banyak dari grup ini juga yang bakal bertemu orang potensial. 2021 juga ada sisi tahun ujian ya, tahun untuk menguatkan cinta kalian. Dan yang saya lihat banyak dari teman-teman yang akan berhasil. Lihat ini, bottom of the deck-nya adalah The Magician. Kekuatan cinta adalah salah satu hal yang bisa bantu mengeluarkan seluruh kekuatan terbaikmu. Lewat kehidupan, dari cinta banyak di grup ini yang diasah untuk bangkit secara spiritual. Mungkin juga banyak dari teman-teman yang punya koneksi spiritual seperti twin flame atau soulmate yang begitu istimewa ketemu dalam perjalanan itu. Ada beberapa yang memang jodohnya, ada beberapa yang bukan, dan untuk yang bukan saya paham betapa sulitnya untuk melepaskan. Tapi di sini yang saya rasakan banyak dari teman-teman ya yang sudah berikrar dengan sang cinta sejati teman-teman untuk belajar dulu dalam kehidupan sebelum union, sebelum persatuan. Ya, dan ada salah satu tes ada beberapa tes demi tes yang kalian ingin jalani sebelum kalian bertemu. Dan kalau kalian gagal dalam tes itu akan ada penundaan. Nah, di sini saya rasakan 2021 akan mulai muncul hal-hal yang harus kalian lalui dan taklukkan untuk kemudian diberikan hadiah luar biasa. Ya, bahkan kekuatan lain dalam sisi kehidupan ya. The Magician. The Lovers ya.
banyak dari teman-teman di sini yang merasakan bahwa ya, memang aku ngerasain cintaku itu akan bantu aku dalam misi jiwaku. Karena memang jiwa kalian sudah berikrar, jiwa kalian sudah tahu ada pasangan. Ada beberapa juga di sini yang kayaknya akan milih single ya, milih single bukan karena dia nggak laku, bukan, tapi karena dia merasakan ada hal penting yang harus dia lakukan sebelum cinta. Ya, nah kita lihat saran buat kamu untuk kehidupan cinta kamu sepanjang 2020 dan 2021 nanti. Romantic feelings, yes. Trust. Engagement. Wow, bagus banget guys. Buat aku, kalian bakal belajar dengan pasangan, atau teman-teman yang single belajar mencintai dirimu dan mulai menarik cinta yang sesuai dengan cintamu untuk dirimu. Ya. Dengan beberapa orang lambat banget si kedatangan cintanya, kamu akan mendapatkan kekuatan untuk percaya. Kamu akan mendapatkan kekuatan untuk bisa yakin bahwa ada orangnya. Dia akan datang pada waktunya. Udah gak peduli kapan, gimana, yang penting kamu bahagia hari ini. Dan justru dengan begitu kamu lulus tes kamu. Dan Tuhan langsung menghadirkan, karena kamu sudah tidak memaksa semesta untuk melakukan apapun yang menurut kamu terbaik ya. Somehow itu adalah salah satu hal yang ingin dipelajari oleh jiwa kamu, agar kamu bisa paham pelajaran cinta yang namanya nunggu, yang namanya sabar. Nah, justru karena itu, ujian-ujian di 2020 dan 2021, hubungan dan komitmen kalian akan meningkat. Beberapa beneran tunangan, beberapa bisa rekonsiliasi atau bisa memperbaiki hubungannya dengan pasangannya. Beberapa harus memilih cinta yang terbaik untuk dia karena ada beberapa orang yang dihadirkan. Beberapa cinta ini akan bisa membantu dalam bidang lain kehidupannya. Karena ada dukungan moral, mental, bahkan misi bersama yang sudah ditanamkan di jiwa sebelum lahir. Ya. Jadi ini untuk file number 1 indah banget guys. Diafirmasikan yang baik-baik ya. Dan selalu percaya ada cinta untukmu. Thank you so much for watching. Kasih aku love warna biru untuk file number 1. See you again soon. Sending you so much love and light. Dah. Halo, file number 2 yang pilih King of Pentacles. Nah, ini energi cinta 2020, ini 2021 ya. Kita masuk ke pembacaannya. Aku akan segera buat meditasi untuk cinta. Untuk yang single, itu akan narik cinta sejati kamu dan memperbaiki diri kamu ya, dari sisi asmara. Dan untuk yang sudah punya pasangan, itu bisa buat kamu jadi lebih harmonis lagi. Indah banget sih. My God. My God. Oops. Jumatan. Aku lanjutin lagi ya. Lanjut untuk 2021 ya. What will happen in your love life 2021. Oke. Ten of Swords, the Empress, Three of Pentacles, the Chariot, the Tower, the Nine of Cups. Wah, seru. Oke. Untuk teman-teman di pile ini 2020, banyak dari teman-teman yang akan fokus pada keuangan dan banyak yang akan mewujudkan hal itu. Tapi banyak juga yang akan berpikir soal cinta atau memperbaiki pola pikirnya soal cinta. Untuk yang berpasangan, saya rasakan kalian akan saling mendukung ya soal perkembangan finansial, pertumbuhan finansial, akan saling support, akan saling memenuhi keinginan masing-masing.
9 sama 10 soalnya. Jadi secara personal juga untuk yang single kamu akan terpenuhi banget, dan bahkan ada beberapa yang berpasangan akan jauh lebih terpenuhi lagi di sisa tahun 2020 ini ya. Setidaknya dari target pribadi itu dapat kestabilan, makan yang baik, kebutuhan bulanan segala dapat. Lalu ada hal-hal di mana kalian akan memperbaiki pola pikir kalian di sisi cinta. Ada kaitannya juga dengan pengalaman dalam kehidupan yang mungkin disadari dalam masa 2020 ini, bahwa kita juga berperan, kamu juga berperan dalam hal mungkin lambatnya datangnya cinta yang terbaik buat kamu, karena kamu juga butuh memperbaiki beberapa hal, atau bagi kamu cinta itu bukan hal yang utama ya. Tapi di sini saya merasakan keinginan kamu akan mulai timbul. Mengapa? Karena kamu sudah mapan di sini. Kamu mencari apa lagi? Ya, kamu mau menghabiskan waktu dengan orang yang bisa kamu ajak berbagi apa yang sudah kamu raih. Terutama kalau kamu maskulin, saya rasakan kamu mulai merubah pola pikir kamu bahwa cinta itu bukannya akan ngerepotin, tapi kalau dengan orang yang tidak tepat itu akan repot. Dan kamu mulai memperbaiki kepercayaan kamu, keyakinan kamu bahwa sesungguhnya di luar sana ada orang yang memang pas buat kamu. Pasti ada. Dan di sini kamu bisa rasakan punya segalanya tapi tidak ada orang berbagi. Kalau kamu terus kekep ya, kalau orang Sunda bilang, kekep itu uang tidak dibagikan kepada yang membutuhkan, kepada pasangan, kepada orang tua, buat apa? Atau juga harta gak akan dibawa kemana-mana. Pola pikir yang berubah itu membuat kamu mulai berpikiran soal cinta, mencari your empress, sang ratu kamu, dan kamu akan perlakukan dia sebagai ratu. Dan untuk yang cewek, kamu akan ditemukan orang yang bisa memperlakukan kamu sebagai ratu ya. 2021 ini sangat menarik karena berbeda ya. Ada akhir, Ten of Swords. Mungkin ada beberapa orang yang putus, mungkin ada beberapa orang yang sudah istilahnya mengganti diri lamanya, yang mungkin tidak percaya cinta, yang mungkin tidak move on dari orang yang sudah tidak baik buat dia. Gimana cara move on, Kak? Saya sudah buat banyak videonya, silahkan cari. Kalau kamu mau yang lebih kena itu adalah toxic twin flame dan tujuan perpisahan twin flame. Silahkan, ada juga cara move on segala. Kalau butuh personal ya harus coaching sama saya atau Belinda ya. Di sini ada Ten of Swords. Ada akhir dari sebuah siklus lama yang kemungkinan besar saya rasakan penuh dengan karma ya, karmik. Hubungan yang menyakitkan. Atau ya diri kamu, pandangan kamu yang menyakitkan soal cinta. Untuk yang berpasangan, saya rasakan ada kebiasaan-kebiasaan dulu yang akan mati dan tergantikan kebiasaan baru yang lebih indah ya. 3-3, wow. Dan ini juga di Empress. Kayak banyak banget di sini yang maskulin ya, siap mencari sang cinta sejati, siap. Terutama saat keadaan finansial kamu sudah lebih baik, sesuai target kamu. Dan untuk yang perempuan di sini, kamu juga sepertinya alpha female ya. Kita ini alpha female yang mencari uang sendiri, yang bisa mandiri, yang bisa begini begitu, melakukan semuanya sendiri. Dan kita butuh sosok yang bisa ngayomin, bahkan lebih kuat dari kita. Saya rasakan kamu akan mendapatkan orang itu yang sudah mencari kamu. Wow, gila sihnya ya, mencari kamu sebagai ratunya dia. Saya rasakan itu. Dan melihat Queen of Pentacles-nya kebalik, untuk yang feminine, kamu sedang menuju ke orang yang bisa menerima lagi. Bukan cuma alpha ya, mencari-cari, tapi menjadi wanita seutuhnya yang bisa menerima ya, atau sisi feminin utuh yang bisa ya mendengarkan maskulinnya, dan mencari maskulin yang bukan hanya bisa memaksakan kehendaknya, tapi juga yang bisa mendengarkan pendapat kamu. Kamu mencari keseimbangan di situ, dan saya merasakan pergerakan luar biasa yang akan membawa kamu pada tujuan kamu. Saya tidak tahu ya apakah ini akan datang di 2020-2021, tapi saya merasakan pergerakannya. Setidaknya di impian kamu yang lain kamu akan dapat itu. Ya, ada kerjasama, ada pergerakan, tapi ada the tower juga.
Dimana mungkin ini ada 2 kejadian besar di 2021 tentang cinta. Tapi di akhir kamu akan bahagia kok. Nah, di sini saya ngerasa kebahagiaan diri kamu 2020-2021 sedang diasah semesta. Ya, bukan cuma soal mencari uang, bukan cuma soal kamu pasti bahagia kalau ada orang lain gitu. Enggak. Tapi ini adalah bagaimana cara kamu agar bisa memenuhi diri kamu sendiri. Bukan sebagai alpha female yang cuma pintar cari uang ya, tapi juga pintar membahagiakan diri. Sehingga apa? Kebahagiaan kamu terpancar dan membuat orang-orang yang terbaik juga kualitasnya akan masuk ke dalam hidup kamu. Ya, saya ngerasain orang-orang yang ingin sukses dulu sebelum cinta. Banyak di sini. Untuk yang sudah menikah, kalian ingin sukses bersama pasangan kalian. Dan saya rasakan harus ada kesetiaan ya kepada pasangan ya. Harus ada itu, karena apa? Rezekinya datang dari cinta kalian yang murni. Bukan dari pengkhianatan, bukan dari sebuah kebohongan. Dengan begitu, kejujuran seperti kita berpartner ya dalam bisnis, bisa aja kita mencintai lagi. Kita berbisnis bersama. Bagus tuh penghasilannya, pelan-pelan tapi pasti. Nah, begitu yang satu lagi rakus, ingin lebih banyak begini-begini, dia keluar. Atau dia ambil kliennya yang ini. Dan kemudian nanti di luar, begitu dia sendiri, dia beda hasilnya. Begitu ada persatuan. Nah, ini kamu dan pasangan kamu sebenarnya bawa hoki. Jadi, jangan pernah hianati dia. Jangan pernah mengesampingkan pendapat dia, kebutuhannya dia. Lakukan itu. Perhatikan dia lagi ya, perhatikan dia lagi. Karena banyak sekali di sini yang memang persatuannya untuk lebih sukses bersama lagi. Ya. 2 Empress, siapapun yang akan kamu nikahi bawa hoki nih. Untuk yang maskulin ya, untuk yang feminin kamu memang sudah bawa hoki sendiri sih. Saya rasakan itu dan kamu akan narik orang yang sama. Cari uang tapi juga mencari cinta juga ya. Nah, untuk sarannya buat grup ini apa nih? Oke. Calling in your soulmate. Codependency. This could be the one. Give your relationship a chance. Menarik. Yang single, nih yang siap nih mencari dan memanggil soulmate-mu. Itu kuat. Jangan lupakan doa, afirmasi, visualisasi, dan harapan baik akan membawa kamu pada kebaikan juga. Jadi lakukan itu dengan sepenuh hati dan seikhlas kamu. Seikhlas-ikhlasnya. Codependency. Nah, orang-orang yang bergantung pada pasangan yang berduit atau dia tidak mengeluarkan sisi terbaiknya, tapi begini terus sama pasangannya, tahun 2020-2021 kamu akan menemukan gairah kamu sendiri. Kamu akan menemukan apa yang bisa kamu lakukan ya. Dan saya rasakan justru ini akan diputus, ketergantungan yang seperti itu. Ngegelayotin pasangannya itu kan akan jadi berat. Ada beberapa orang juga yang akan disembuhkan atau menyadari kecanduannya pada sesuatu. Itu salah satu penghambat cinta sejatinya atau cinta yang baik dengan pasangannya. Lalu ada give your relationship a chance, memberikan kesempatan pada hubunganmu. Akan ada momen dimana kamu akan memberikan kesempatan baru. Ya mungkin ini ya, jadi yang dulu berakhir, lalu tumbuh yang baru yang jauh lebih sesuai dengan apa yang kalian impikan dalam cinta. Dan this could be the one. Ada pertemuan juga dengan orang yang dicintai. Macam-macam energinya. Ada yang sedang bekerja sendiri tapi siap untuk menerima cinta sejati. Ada yang harus melepaskan ketergantungannya mungkin pada gila kerja atau pada keinginan untuk sukses dengan sukses begini. Atau mengkritik orang seenaknya. Atau mungkin pada sebuah zat-zat tertentu, substansi tertentu. Ada juga yang give your relationship a chance ini. Ya mungkin ada cinta lama datang lagi atau cinta sekarang ini diperbaiki. And this could be the one untuk mereka yang sudah siap dan sudah berada di titik mencintai dirinya sendiri, mengasihi dirinya sendiri tanpa bergantung. Mungkin hati kamu tidak akan bohong ya bahwa ada orang di luar sana buat kamu, ada,
tapi kamu ditinggal sendiri juga ya, sendirian aja juga kamu udah bahagia sebenarnya. Jadi yang kamu cari adalah orang yang bisa menambah value kebahagiaan itu. Alpha man atau alpha woman ini mencari yang seperti itu tentunya guys. Jadi pastikan kamu sudah siap untuk menerima alpha man atau woman kalau kamu menginginkan orang-orang luar biasa dan terbaik. Ya, kamu juga harus jadikan diri kamu seterbaik itu. Pantas untuk jadi pasangan yang seperti itu. Itu grup number 2, luar biasa sih, banyak energinya, tidak bisa terbaca masing-masing. Kalau butuh spesifik ada aku dan Belinda secara personal ya. So untuk ini kasih aku love-nya warna kuning deh, karena ini sangat money. Thank you so much guys for watching. I'll see you again soon in the next video. Sending you so much love and light. Oke, pile number 3 yang pilih King of Swords, raja yang mistis, yang punya kekuatan supra ini sih. Ini untuk energi 2020, ini untuk 2021 ya. Kita lihat what will happen on your love life. What is the energy of your love life in 2020? Sudah ada yang lompat. Knight of Pentacles. Sebagai hadiah aku untuk sabis aku dalam urusan cinta, aku akan buat meditasi Hope of Love ya. Untuk yang pasangan, kamu akan semakin harmonis dan memperbaiki hubungan kamu. Untuk yang Page of Pentacles, untuk yang single, itu akan bantu untuk menarik cinta sejati kamu dan mempersiapkan diri kamu. Sedang aku buat ya. The Star, beautiful. The Hermit. Siapa nih yang bertapa nih 2020 tuh ya. Ada Nine of Pentacles on the bottom of the deck. Lalu untuk 2021, what will happen on their love lives for majority and dominant energies. Oke. Gimana sih gue shuffle-nya? The World. Hi. The Sun. Eight of Swords. Two of Pentacles. The Tower. Wah, ada shifting. Knight of Swords. Seven of Cups. King of Swords 2 dong. Aku masih pengen ngambil sampai aku menemukan apa ini. Four of Cups. Wow, panjang sekali 2021 nya. The Fool. Oke, kayaknya memang gak boleh aku tahu. Oke, enough. Aku gak boleh tahu. Queen of Cups bawahnya. Ada sesuatu besar yang akan terjadi dalam hidup kamu yang akan buat pola kamu baru lagi nih. Panjang. Terpanjang di antara yang lain. Oke, untuk teman-teman di 2020, 2021. 2020 saya rasakan teman-teman bakal ngerasain yang namanya movement atau kelambatan dalam cinta. Karena kayaknya uang penting buat kamu. Kestabilan itu dulu. Ada perubahan dalam keuangan yang buat kamu harus fokus pada itu dulu. Kamu sepertinya memulai lagi ya. Ada beberapa orang yang kerja baru, hal baru ya, di tempat baru. Dan saya melihat kamu juga tidak pernah berhenti untuk berdoa dan berharap tentang cinta. Ada harapan yang akan jadi nyata di 2020, entah itu tentang cinta ataukah itu tentang spiritual dan keuangan, tapi saya ngerasain ada ya yang akan kamu dapatkan di 2020. Cuman entah kenapa saya ngerasain kamu 2020 itu sudah memutuskan entar dulu deh soal cinta. Saya ngerasain itu ya lebih banyak. Kalau kamu gak resonate silahkan pilih poin lainnya. Ini untuk yang itu kayaknya lebih banyaknya. Bukan saat ini. Aku lebih suka mengembangkan diri aku karena kayak kalian tuh menyadari bahwa kalian gak siap soal cinta. Banyak di sini yang memilih itu. Memilih sendiri dulu. Karena ada hal-hal yang harus aku utamakan. Prioritaskan lebih dahulu. Bukan ini. Dan akhirnya apa? Kalian diem dulu. Kalian keep dulu keinginan-keinginan kalian. Dan banyak masuk ke dalam diri.
Dengan begini juga saya merasakan kalian lebih percaya sama yang di atas. Kalian seperti udah ngelepasin, gue maunya cewek begini, cowok begini, bla 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 bla. Ya udah, gue percaya Tuhan akan bawa yang terbaik. Ada rasa yang frustrasi, satu, beberapa orang frustrasi. Yang kedua, rasa percaya yang tidak tanpa syarat, ya, yang tanpa syarat. Rasa percaya tanpa syarat kepada yang maha kuasa. Dan itu menjadikan kalian rileks soal cinta. 2021, ya ini juga ada kebahagiaan sendiri. Kayaknya lebih ke mencari itu ya. Beban tanggung jawabnya lebih kepada keuangannya, menghidupi diri sendiri atau bisnis kamu atau kerjaan kamu. Banyak di situ. Dan untuk 2021 uniknya saya udah mencari ke sana sini, tidak ada jawaban soal yang saya cari ya. Cuman di sini saya ngerasain ya memang kamu mengejar mimpi kamu, the world mengejar mimpi kamu dan mendapatkannya. 2021. Yang sayangnya saya tidak merasakan ini soal cinta, tapi soal hal lain. Untuk beberapa hal saya ngerasa beberapa orang akan keluar dari toxic relationship-nya, karmiknya. Kalian akan menyadari bahwa cinta kalian itu karmik kalian. Untuk yang berpasangan, kalian akan melalui tes-tes untuk bisa nguatin dan lebih enjoy lagi dalam hubungan. Tidak melulu serius, tidak melulu tegang gitu ya, berantem, enggak. Tapi lebih ke hubungan yang dewasa. Karena mungkin jadiannya pas masih kecil. Dan itu tidak ada kematangan di situ. Kamu mau bilang sama saya, gue udah pacaran sama dia 10 tahun, Kak, gue gak peduli. Kadang orang 1 tahun itu sudah banyak kualitasnya. Beda sama orang yang 10 tahun gak pernah ngobrol dalam, cuman bisa seneng-seneng. Beda sama orang yang 1 tahun tapi ngobrolnya dalam, intense, soul to soul ya. Itu bakal nguatin. Jadi bukan masalah kuantitas, tapi masalah kualitas kalian. Dan itu yang akan kalian perbaiki di 2021. Lalu juga saya lihat beberapa orang bercabang antara dua pilihan. Banyak pilihan malah. Dua ini. Oh iya. Ini juga bisa diartikan multitasking ya. Two of Pentacles itu multitasking. Jadi kamu ya berusaha menyeimbangkan mungkin kerjaan kamu dengan cinta, atau ya panggilan hidup kamu dengan cinta. Dan saya tidak merasa banyak orang berhasil melakukannya ya. Di grup ini kebanyakan milih prioritasnya yang lain dulu, baru cinta. Ya, itu dia King of Swords. Ada kesendirian yang kalian putuskan, tapi itu berdasarkan hati kalian ya. Karena ada sesuatu yang mau kalian lakukan lebih penting saat itu. Ya, untuk beberapa orang yang cinta juga ada kok. Diajarin untuk lebih rileks dan bahwa kamu bukan korban situasi. Kamu juga bisa untuk menciptakan situasi yang kamu impikan. Dan kamu mulai berpikir apakah pasangan ini memenuhi kamu, ataukah dia tuh ada cuma memenuhi dirinya sendiri. Kamu mulai berpikir ada yang akan pisah, ada yang akan makin mesra. Untuk yang single, yang mencari cinta, kayaknya kalian ada di sini. Yang ini kayaknya untuk yang serius-serius nyari kerjaan atau untuk bisnisnya atau apa ya. Kalian bakal lebih fokus ke sana, tidak ngeliat cinta dulu. Tapi untuk yang cinta, dengan traveling, dengan positif, optimis, kalian akan keluar dari jebakan-jebakan pikiran kalian seperti King of Swords yang sangat tegas ya, intelijensianya tinggi di otaknya. Kamu akan bisa keluar dari jebakan perangkap pikiran kamu sendiri bahwa kamu gak layak, bahwa kamu tidak berharga untuk orang terbaik ya, bahwa kamu tuh cuma berharga untuk orang yang begini. Jangan pernah turunin standar kamu guys ya. Ini kan yang saya bilang dari dulu, Tuhan tahu yang pas buat kamu, tahu buat kamu yang terbaik. Tidak akan yang lebih jelek nih, kata Belinda, tidak akan yang lebih rendah, tidak akan yang jauh ketinggian. Pas buat lo. Itu. Jadi jangan pernah ragukan kekuatan semesta mengabulkan keinginan kamu, karena gimana pun kamu akan cinta sama orang ini. Dia juga akan sama. Dan kalau kamu bingung dalam toxic dan karmic relationship, kamu harus perhatikan kata-kata saya bahwa toxic dan karmic itu cuma satu orang yang berjuang. Satu orang yang usaha. Satu orang yang cinta banget. Mungkin yang lain cinta, tapi usahanya lihat. Apakah dia memenuhi kamu? Apakah cukup cinta kalian, usahanya dia untuk kamu?
kalau kamu masih mengeluh dia bukan cinta sejati. Ya. Karena buat saya yang sudah pernah menikah dengan bahagia, tidak begitu cinta sejati. Dua-duanya usaha, guys. Reciprocate. Not only one person, but two of them. Ya. Kesadaran ini akan buat kamu jadi tahu, ini orang next aja deh. Ini orang oke, jalanin. Pelajaran soal cinta adalah saran saya untuk kamu pelajari lebih dalam lagi di 2020 ya. Sampai untuk bekal ke depan, untuk tahu mana orang toxic atau enggak, apapun labelnya dia, mau twin flame atau apa. No. Tetap aja akan ada karma dan toxicity dalam twin flame. Tetap. Tapi apakah itu bisa kamu tanggung? Kalau nggak bisa, untuk apa tinggal dan kekeh sama orang yang sama? Cara move on gimana, Kak? Cara move on ya? Gimana sih cara move on, Kak? Kamu bisa lihat video saya yang bagaimana cara saya move on. Terus juga toxic twin flame. Terus alasan perpisahan twin flame. Kamu bisa lihat itu. Jadi kamu nggak stuck dan terjebak di pikiran kamu dan kemauan kamu sendiri yang sebenarnya menyakiti kamu. Ya, kayak angsa terjebak oleh kawat-kawat. Saat kamu sebenarnya bisa terbang dan mencari yang terbaik. Yang jatuh 2, keep an open mind dan flirt. Lalu children, anak. Lalu give your relationship a chance. Ada rasa emosi besar dan tinggi yang saya rasakan di file ini ya. Emosian tinggi ini, file ini. Entah apa yang terjadi sama kamu emosi sama seseorang, ataukah kamu emosi sama diri kamu sendiri dan keadaan yang membuat kamu kayak, gue gak bisa dapetin itu. Itu kamu harus lepas ya guys ya. Kalau kamu ngerasain itu di depan, kamu lepaskan itu, dan berpikiranlah terbuka bahwa apa yang kamu mau itu bisa jadi punya kamu kok. Ya, kamu layak juga buat bahagia. Ini ada bawaan masa kecil yang akan diperbaiki Tuhan. Bagaimana kamu memandang cinta dari sisi keluarga kamu mengajarkan kamu atau memberikan contoh pada kamu. Kamu akan melihat itu secara nyata di 2021 terutama. Ya. Dan di situ kamu baru bisa relax. Bahwa ada luka masa kecil atau ada hubungannya dengan anak ya. Kamu lebih fokus pada anak kamu untuk cari pria terbaik atau wanita terbaik untuk anak kamu. Atau kamu memang belum menemukan orangnya. Ya, tapi saya ngerasa akan ada peluang yang akan ditawarkan oleh semesta buat kamu tentang cinta. Ada yang akan ambil, ada yang tidak. Ada yang diambil, lalu kemudian menyadari ini masih sama, karmik dan toksiknya. Lulus kamu berarti. Lulus. Ada tes di situ. Dan ini semua akan menjadi tahun untuk memperbaiki pola pikir kamu tentang cinta. Sebab yang dulu salah dan mau dibenerin. Masih ada yang salah, yang sudah tepat akan maju dan ditingkatkan lewat kejadian-kejadian dalam hidup kamu ya. Sampai menemukan titik paham benar soal cinta dan mencintai seseorang. Bagaimana mengasihi diri kamu, memahami orang lain. Jadi, file ini sangat berhubungan, kental hubungannya dengan pengembangan diri, pengetahuan cinta, dan skala prioritas. Dia adalah King of Wands 2 ini kuat, jadi ya ada sesuatu yang mau kamu lakukan di 2020 dan 2021 untuk diri kamu, kebaikan kamu, untuk kemudian baru kamu berpikir soal cinta ya. Oke, file ini kasih aku warna ungu ya, karena sangat spiritual dan sangat intelligence ya, amat kayak amethyst. Thank you so much guys for watching. I'll see you again soon in the next video. Sending you so much love and light. Bye. Halo, file terakhir yang pilih King of Wands. Dia mandep situ sendiri ya. Ini 2020, ini 2021. What will be your love energy? Oke, kita lihat 2020 dulu. Three of Wands. The Fool. Seven of Swords, Knight of Wands, sama-sama madep situ. Saya pilih file ini guys, siapa tahu dikasih titipan pesannya.
The Empress 2021. Knight of Pentacles, Four of Swords, Ace of Wands, Page of Pentacles, the Tower, the World. Menarik sekali yang terjadi pada kita ya. Oh, ada Five of Wands bawahnya. Saya ngerasain ada 2020 dulu ya, kita bahas dulu ya. 2020 akan ada kerja sama, Three of Wands, akan ada visi, pandangan ke depan, mungkin soal cinta, yang bisa kamu ajak kerja sama. Ada beberapa orang juga yang panggilan jiwanya akan bersamaan dengan si cinta sejatinya. Makanya dia mau cari cowok atau cewek yang bisa mendukung karirnya, bahkan mengembangkannya. Ada the Fool, ada kerelaan, keikhlasan tentang tujuan dan juga maksud semesta ya. Kapan, gimana, siapa. Dan untuk orang-orang yang masih kekeh itu orangnya, kamu akan digempur lebih sakit lagi agar bisa melepaskan semua ekspektasi kamu pada seseorang dan udah belajar percaya, melihat dari luar. Dan untuk yang maskulin, kamu tiba-tiba akan berubah jalur dari orang yang kamu kekeh dia jadi orang yang sebelah sana ada yang ternyata lebih baik ya. Jadi kamu akan diberikan beberapa pilihan setelah kamu bercermin, yang ini gak ada apa-apa, atau setelah kamu bercermin terhadap diri kamu, kesalahan kamu, kebaikan kamu ya. Setelah kamu itu, kamu akan maju ke arah yang mau kamu tuju. Mungkin juga ada yang kamu kejar untuk maskulin. Untuk yang feminin, saya merasakan dia akan berusaha memperbaiki dirinya ya, manipulasi pikirannya sendiri, bagaimana pikirannya suka menjatuhkan semangatnya, atau bagaimana dirinya selalu pesimis soal cinta, dia bakal memperbaiki dan mulai maju. Setelah kamu mulai maju dari pikiran salah kamu, pikiran kamu yang toksik itu, kamu bakal merasakan ada yang datang ke dalam hidup kamu. Ya, itu dulu. Meskipun itu mungkin orangnya the one, atau mungkin itu adalah pergeseran energi yang buat kamu narik orang yang bisa bantu kamu maju ke yang kamu mau. Kalian sama-sama bantu. Saya ngerasain itu. Dan ada Three of Wands, artinya mungkin ada beberapa orang yang akan berada di antara 2 pilihan atau bahkan 3 pilihan dalam cinta di 2020. Itu 2021 saya rasakan sangat indah. Plus ada ujian, tentu kita tidak bisa ya menghindari itu sebagai manusia. Tapi yang saya rasa kamu akan dapatin apa yang kamu mau nih. The Empress, cantik banget ya The Empress nih, Shadowscapes ini. Kamu bakal menciptakan hidup yang kamu mau. Dari sisi cinta, mungkin karena di 2020 itu sudah bisa mempertahankan, atau ada prioritas yang akhirnya ini tidak jadi, kamu prioritas terhadap hidup kamu apa, cita-cita kamu apapun. Dan untuk pergerakan cinta agak lambat saya rasakan untuk beberapa orang ya, yang lain sudah terwujud gitu aja, yang lain lebih lambat dan butuh berusaha. Dan saya rasain ada banyak orang di sini berpikir lewat Four of Swords. Dia mulai memikirkan, mengkontemplasikan, atau istilahnya menganalisa dirinya ya, benernya apa, gimana. Atau ada orang-orang yang akhirnya, capek soal cinta, gue istirahat dulu. Banyak juga di sini yang berdoa lebih kencang, meditasi, law of attraction lebih kencang lagi untuk narik cinta sejati, dan dia akan berhasil. Ace of Wands. Terutama yang feminin, saya ngerasa kamu bakal berhasil. Yang maskulin saya ngerasain ada prioritas untuk keuangan dulu. Tapi itu tidak menutup kemungkinan kamu juga akan menjalani keduanya ya. Di uang iya, di cinta iya. Nah, iya ada yang bakal overlapping ya ini energinya, karena banyak banget. Dan saya ngerasa banyak orang yang akan fokus pada kerjaan seperti King of Wands, atau ketemu dia dalam kerjaannya, ketemu si cinta dalam kerjaan. Jadi lakukan passion kamu atau panggilan kamu dalam cinta, dalam hidup, dalam karir, karena kayaknya dalam satu momen kamu bakal ketemu dia di sini.
Meskipun mungkin kamu nggak nyangka itu tempatnya, kamu juga nggak nyangka bakal bisa ketemu. Kebetulan ini kayaknya ketemunya. Banyak dari teman-teman yang kebetulan ketemunya saat lagi kerja. Bukan ada yang nyari duluan. Tapi karena dua-duanya sama-sama maju, yang masculine dan feminine maju, ada kesempatan dimana divine timingnya kena ketemu. Padahal tadinya kayaknya kalian slow-slow aja, terutama yang masculine side tuh slow banget. Kamu lebih kepada kerjaan, kepada passion kamu. Yang cewek juga sama. Tapi banyak juga yang cewek ini lebih ke, yang feminine ya maksudnya, feminine soul itu lebih ke ke keinginan mewujudkan mimpinya, mewujudkan sisi spiritualnya, ditingkatkan. Dan bam, The Tower datang. Dan ini bagus ya The Towernya, karena diapit oleh hal-hal baik. Knight of Wands masuk. Atau kamu harus merubah diri kamu, dan kamu disadarkan agak menyakitkan untuk sisi itu yang gue salah. Baru ada The World, duniamu yang akan dibangun dari konflikmu untuk bisa kemudian stabil. Queen of Pentacles, stabil setelah naik turun dan tidak berfokus pada cinta. Justru tidak fokus ke situ. Gak ada kartu cups, guys. Tidak ada kartu cups. Kalian kayaknya lebih ke hal lain. Kalian cuma ditantang untuk memperbaiki pola pikir tentang cinta. Makanya banyak dari teman-teman yang menyeimbangkan itu dengan doa dan juga dengan meditasi. Traveling juga ada. Dan kalian fokus pada apa yang bisa kalian fokuskan saat itu. Rasa syukur kalian juga jadi tidak berkurang karena sisi itu baik dalam hidup kalian. Bam! Datang. Di awal mungkin berkonflik sama dia, atau kamu tidak nyangka sama sekali kedatangannya. Tapi ya di situ saya lihat keseimbangannya. Keseimbangan luar biasa dalam hidup kamu. Sisi kamu yang dulu sudah diakhiri, dan baru nanti dia akan datang. Ada kemungkinan besar dia akan datang karena ada awal baru ya. Ada di Empress, ada The World, samping The Tower. Perubahan cepat, mungkin juga nggak semuanya enak ya. Ada yang konflik, ada yang tenang. Untuk melalui perubahan, untuk pertemuan itu, kamu cukup digempleng sampai akhirnya, bam, bisa ke situ, bisa mewujudkan yang kamu mau. Dan kalau yang kamu mau adalah cinta, kamu bisa dapat. Kalau yang kamu mau adalah kerjaan, kamu bisa dapetin itu. Ada sisi dimana saya ngerasain orang-orang di sini sangat ambisius. Gue banget sih. Ya saya akan buatin teman-teman video untuk meditasi cinta sejati ya. Untuk yang pasangan itu bantu untuk membuat harmonis, membuat rukun, memperbaiki semua sisi-sisi yang gak enak di antara kalian. Untuk yang single, bantu memperbaiki diri kamu, mengenal diri kamu, mengasihi diri kamu, dan memanggil cinta sejati kamu. Sabar, aku sedang on the making untuk itu. Oke, untuk pesan semesta buat teman-teman di pile number 4. New love, cinta baru, deception, penipuan, hate that. Let your friends help you, biarkan temanmu membantumu, flirt, and last one, heart to heart conversations. Oke, jadi ada cinta baru datang di antara kalian, atau pandanglah cinta lewat pola pikir yang baru, bukan yang menipu kamu, memanipulasi dan toksik buat kamu. Pandang itu, karena pikiranmu akan jadi duniamu. Apa yang kamu percaya itu akan menjadi duniamu. Biarkan dirimu melihat cinta dalam sisi yang baik, agar kamu menangkap dan menarik orang yang baik. Biarkan teman-teman kamu bantu kamu, jangan terlalu mandiri, jangan terlalu fokus ngoyo sendiri. Biarkan juga kamu lebih santai, menikmati hidup. Jangan terlalu
fokus pada satu hal itu aja. Jadi kamu diminta untuk lebih memperluas dan memperlebar pergaulan kamu. Saya rasakan itu karena dia akan datang lewat si pergaulan itu, tanpa dicari, tanpa dipaksakan. Lalu juga ada juga yang berpasangan, saya ngerasain banyak sekali obrolan hati ke hati di antara kalian. Hubungan kalian lebih rileks dan salah sangka kalian akan bisa dinetralisir ya, diperbaharui. Hubungan kalian jadi cinta baru walaupun kalian sudah lama bersama. Flirt, banyak rayu-rayuan, jadi kayak pacaran lagi. Terus ada beberapa orang yang sayangnya kamu ketemu orang yang kemungkinan besar bahwa ada tower, dia bukan orang yang kamu harapkan. Ada beberapa orang yang memanipulasi pikirannya, padahal dia udah tahu nih orang bakal nyakitin, tapi dia jalanin. Dia jalanin untuk sekedar pembenaran dirinya ya. Yang ujung-ujungnya ternyata karmik dan toksik lagi, tapi kamu banyak sekali mengabaikan si rambu-rambu lampu kuningnya. Padahal itu sudah pernah kamu alami, dan itu akan jadi pelajaran yang mengukuhkan kekuatan kamu. Makanya lepaskan guys yang namanya penipuan terhadap diri sendiri. Kalau orang itu sudah ada usaha dari dia, ya sudah, itu yang benar. Tapi kalau nggak ada, cuman satu orang, ya itu akan jadi karmik dan toksik ujung-ujungnya, karena cuman satu yang berusaha. Cinta itu mudah guys, dua-duanya berusaha. Kalau susah, namanya ujian nasional, kan saya udah bilang. Cinta itu mudah. Ya dua-duanya nggak pernah satu orang doang. Satu orang tuh kalau yang lain lagi sakit sih bisa. Percaya dia akan do the best buat kamu. Gak cuman ngomong doang, gak cuman ngeghosting kamu, ngilang, gak cuman ya mau enaknya dia aja. Enggak, dua-duanya peduli sama kebahagiaan kamu, peduli sama kebutuhan kamu. Kamu pun sama gitu ke dia. Jangan paksain diri kamu sama orang yang gak kamu suka ya. Saya rasain akan sakit ujungnya, tetap. Makanya di sini saya ngerasain idealisme kamu akan terjaga cukup baik untuk bisa narik orang yang baik dan kamu bisa berhasil. Asal idealisme kamu, kepositifan kamu, optimisme kamu, dan juga kepercayaan kamu pada semesta bersamaan. Yang penting kamu jalanin hidup kamu yang kamu bisa. Apa sekarang? Kerjaan, keluarga, traveling, atau urusin kesehatan kamu, apapun itu masih bisa disyukuri, kamu syukuri, dan akhirnya apa? Rasa syukur itu membawa kamu pada keajaiban. Saya ngerasain akan ada miracle datang untuk kamu di sisi pertemuan yang aneh lewat teman bisa dibantu, dijodohin juga bisa saya rasain. Meskipun kadang kamu ngerasa ya kecepatannya sangat lambat banget, tapi ada pergerakan dan kamu harus appreciate itu ya. Kamu harus apresiasi, kamu harus bilang terima kasih pada Tuhan, karena gimana pun terjadi, meskipun tidak sesuai apa yang kamu mau, kecepatan yang kamu mau ya. Cuman di sini saya rasa kalian itu ditahan untuk melakukan sesuatu yang lebih besar dulu untuk diri kamu, untuk hidup kamu, karena itu juga misi jiwa kamu. Untuk kemudian baru untuk cinta, dia akan didatangkan setelah kamu menjalankan misi jiwa itu. Makanya orang-orang di sini sangat passionate. King of Wands sangat karismatik, dia juga bisa ini ya, punya kekuatan supra. Memang si King of Wands sama King of Swords yang punya itu. Yang kan semuanya punya. Tapi di sini saya ngerasa dia sama King of Swords sih yang lebih kuat ya. Karena ini dia kuat fisik dan kuat hati, batin, bahkan supra. Di situ dulu kayaknya kalian digembleng baru soal cinta. Tapi nggak boleh yang namanya pesimis ya. Cuman ada beberapa orang yang harus mentok sampai tidak percaya cinta lagi, sampai hopeless baru bam datang. Kenapa? Karena itu pelajaran yang mau kamu petik. Bagaimana rasanya hopeless, tidak berdaya, putus asa, kemudian Tuhan bantu kamu semangat lagi dengan hadirkan sebuah pergerakan, bahkan cinta sejati kamu. Ya, ada sisi ini terjadi di dalam batin kamu ya. Saya ngerasain batin atau nyata, I don't know.
Menarik ini, jadi naik turun banget, roller coaster banget, cuman akan indah kok. Indah kalau kamu juga berpikir yang indah-indah ya. So guys, itu untuk file terakhir. Kasih aku love warna apa ya ini ya? Warna hijau. Kasih aku love warna hijau untuk file nomor 4 ya. Thank you so much guys for watching. I'll see you again soon on the next video. Sending you so much love and light. God bless you. Bye.